Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi setelah beberapa saat. Mungkin kita Masya Allah kemarin di Ramadan, alhamdulillah kita juga bisa memaksimalkan insya Allah amalan kita, dan semoga amal kita diterima oleh Allah. Teman-teman sahabat Tasli, alhamdulillah masih nuansa Syawal. Ana pribadi dan mewakili teman-teman mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu 'am wa antum bi khair. Baik, sahabat Tasli, alhamdulillah masih dalam program The Miracle of Quran yang sudah berjalan 5 episode, Masya Allah, membahas tentang keindahan Al-Quran dari sisi bahasa, dari sisi ke seni dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Masih bersama guru kita juga, Ustadz Bambang Ridho, hafizahullah ta'ala, sudah ada di studio bersama saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, pulang kampung Ustadz kemarin? Alhamdulillah pulang kampung. Masya Allah. Alhamdulillah kalau kita masih punya kampung ya, kampung halaman. Iya Ustadz Bambang, kita mungkin terakhir Ramadan itu ya Ustadz? Ya. Pas banget tuh bicara tentang, seingat Ana tentang bagaimana Quran menuturkan kisah gitu ya, keindahannya. Pas banget juga mungkin teman-teman Tasli, sahabat Tasli juga jadi modal untuk kemarin membersamai Al-Quran di Ramadan tuh saat. Semoga mudah-mudahan bisa jadi bekal juga buat. Nah, alhamdulillah saat ini masuk ke episode ke-6 dari yang terakhir mungkin di Ramadan itu. Kita mau bahas apa untuk kali ini Ustaz? Kemarin kan tentang Al-Quran bertutur dengan cara Al-Quran bertutur kisah gitu ya. Sekarang ada pembahasan apa lagi Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita masih berbicara tentang bagaimana Al-Quran menuturkan kisah gitu ya. Hanya saja kita ingin melanjutkan bahwa ada beberapa karakteristik seni atau artistik gitu ya ketika Al-Quran menuturkan kisah gitu. Yeah. Saya ingin menegaskan sebelum kita mulai bahwa sekali lagi Al-Quran tentu kan kitab suci yang memang menjadi petunjuk hidup, pedoman hidup gitu ya. Betul. Dan menariknya bahwa banyak sekali, atau mungkin bisa dikatakan 3/4 atau 2/3 Al-Quran itu adalah kisah gitu kan. Dan yang menarik adalah bahwa kisah-kisah ini kan sebenarnya bukan tujuan, tetapi dia adalah salah satu media Al-Quran untuk menyampaikan nilai-nilai, pesan-pesan moral, tauhid dan lain-lain gitu ya. Bahkan mungkin ya ada tentang pesan-pesan bijak untuk kehidupan sehari-hari, sosial dan lain-lain, yang artinya sekali lagi kisah ini merupakan salah satu media lah untuk menyampaikan pesan-pesan dan nilai-nilai itu. Nah, kemudian yang menarik adalah bahwa ketika Al-Quran menuturkan kisah, ada unsur-unsur seni atau unsur-unsur artistik yang selalu digunakan Al-Quran, sehingga kisah yang dibawakan itu kemudian benar-benar bisa tertanam di dalam hati, bisa dinikmati dengan baik gitu ya, dan elegan caranya ya, dan tentu tujuan akhirnya adalah bisa bisa benar-benar menyampaikan pesan itu ya mungkin tanpa disadari lah oleh para pembacanya, oleh para orang-orang yang menikmatinya gitu kan. Nah, kemarin kita katakan ada 4 unsur gitu ya, ada 4 unsur, yang mana 4 unsur ini, jadi ketika kita berbicara tentang kisah dalam Al-Quran atau Al-Quran menuturkan kisah-kisahnya gitu ya, kita harus, atau agar mudah memahaminya adalah memahami sisi seni dan sisi keindahan penuturan Al-Quran, penuturan kisah dalam Al-Quran. Kita harus, atau harus bisa sedikit
menyamakan atau membandingkan gitulah dengan pertunjukan-pertunjukan seni drama atau film lah gitu ya. Kan dalam film itu kan iya sama ya, kisah diceritakan, kemudian ada sutradara yang mengatur gitu ya, ada penulisan skrip juga, apalagi kalau dalam film tentu ada lighting, ada pencahayaannya bagaimana gitu kan, itu kan diatur sedemikian rupa agar kemudian kisah yang diceritakan bisa dinikmati dengan baik, sampai bisa menggugah hati, apalagi kalau ada pesan-pesan moral bisa disampaikan dengan baik dan kemudian bisa diambil pelajarannya kan begitu. Nah, begitu juga Al-Qur'an ketika dia ingin menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan sosial dan lain-lain dalam kisah. Itu juga ini yang kemudian jadi keindahan dan sisi mukjizatnya kan. Bahwa huruf-huruf Al-Qur'an ini kan hanya huruf nih. Kalau film kan jelas dia ya katakan 3 dimensi, 4 dimensi gitu kan, apalagi sekarang sudah bahasanya apa ya? AI, ada 4K, ada 2K gitu kan. Jadi mata benar-benar dimanjakan, ngelihat asli gitu kan. Nah, Al-Qur'an ini kan sisi mukjizatnya, huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an ini, apalagi ketika berbicara tentang kisah, itu seakan-akan benar-benar bisa memvisualisasikan kisah yang sedang dituturkan gitu. Hebat banget berarti Ustaz. Makanya kita saat membaca kisah-kisah itu seakan-akan seperti sedang menonton kisah itu di depan mata kita gitu. Contoh Ustaz yang kayak relate banget. Nah, ini masuk ke unsur yang keempat. Di mana unsur ini yang benar-benar ditekankan atau sangat diangkat oleh penulis buku ini yaitu Sayyid Qutb. Ada kekuatan yang dimiliki oleh Al-Qur'an dalam menuturkan kisah gitu. Yang mana kekuatan ini yang kemudian membuat kisah itu menjadi seakan-akan hidup, kemudian kisah itu bisa apa ya, yang sekedar huruf tapi bisa menggambarkan dengan berbagai macam warnanya gitu ya. Di sini ada 3 warna kekuatan yang diangkat oleh Sayyid Qutb ketika Al-Qur'an menuturkan Al-Qur'an. Yaitu yang pertama adalah kekuatan Al-Qur'an memberikan apa ya, kehidupan gitu. Jadi seakan-akan kisah itu benar-benar bisa dilihat bisa dirasakan ada di depan mata. Kemudian yang kedua, kekuatan Al-Qur'an untuk menggambarkan atau memvisualisasikan keadaan emosi dan perasaan tokoh-tokoh yang ada di cerita itu, di kisah itu ya. Kemudian yang ketiga, kekuatan Al-Qur'an untuk bisa menggambarkan bagaimana kepribadian tokoh-tokoh. Ini menarik sekali gitu ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Boleh. Kita tidak akan banyak sebenarnya contoh yang beliau angkat, tetapi kita akan ambil sebagian-sebagian saja karena tentu sangat panjang sekali. Kita mulai dari yang pertama, misalnya bagaimana Al-Qur'an memiliki kekuatan untuk bisa memberikan kehidupan, gitu ya. Kisah yang diceritakan seakan-akan hidup dan kemudian seperti ada gerakan gitu kan. Ya kalau kita nonton film jelas lah gitu ya, ada gerakan kan begitu kan. Tidak hanya sekedar kalau kita baca komik kan ya sudah gitu kan, dia hanya gambar biasa saja gitu kan. Nah, ini yang diangkat oleh beliau adalah adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi. Di mana ada sekian pemuda gitu ya yang melarikan diri karena memang mereka tidak setuju dengan adat dan budaya yang terjadi di lingkungan mereka yang pada saat itu ya katakan memang musyrik gitu kan. Penguasanya juga zalim, penguasanya zalim, sistematis, dan seperti ada pemaksaan untuk, artinya orang-orang yang tidak mau mengikuti itu dipaksa sehingga mereka akhirnya melarikan diri gitu kan. Nah, di sini menariknya kalau kita membaca surat Al-Kahfi ini cocok nih kalau misalnya kemudian dicoba rasakan setiap hari Jumat gitu ya. Kalau kita punya wirid atau kita punya kebiasaan baca surat Al-Kahfi. Yang bener ya Yasin Al-Kahfi. Nah itu dia, itu beda lagi lah nanti gitu kan. Iya. Bisa panjang gitu ya. Panjang nih urusannya. Nah, contohnya di sini. Ketika Al-Qur'an menuturkan kisah tentang Ashabul Kahfi,
itu kan Al-Quran memulai penuturan kisah bukan langsung dengan detail-detailnya. Diawali dengan kurang lebih seperti rangkuman apa yang terjadi gitu, secara ringkas gitu kan. Allah kan di awal-awal surat Al-Kahfi mengatakan bahwa ini ada kisah tentang pemuda yang melarikan diri karena ada adat istiadat kemusyrikan dan maksiat kepada Allah gitu kan. Dia melarikan diri ke gua, kemudian mereka ditidurkan bertahun-tahun gitu kan, dan kemudian dia dibangkitkan dan seterusnya. Ini kan secara ringkasnya begitu. Baru kemudian Allah mengisahkan secara detailnya gitu. Nah, kalau kita lihat detailnya, ini menarik. Sebelum mereka memutuskan untuk melarikan diri, menyelamatkan diri mereka ke gua, itu kan sebenarnya terjadi musyawarah, terjadi diskusi di antara para pemuda itu. Gitu kan. Kan sebenarnya mereka awalnya bukan orang yang awalnya sejak awal itu sudah saling mengenal dalam arti kita ternyata sefrekuensi lah gitu. Kan jadi mereka bukan gara-gara temenan 9 orang atau sekian orang itu. Bukan, mereka kan bertemu secara tiba-tiba. Ternyata mereka mendapati bahwa ternyata kita sefrekuensi ya. Kita sama-sama beriman gitu, dan mereka kemudian terfikirkan kan, ini gimana menyelamatkan diri kita dari pemimpin zalim yang memaksa untuk bermaksiat, memaksa untuk kufur, syirik gitu kan. Kan ini terjadi diskusi gitu kan. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun ya idh qamu faqalu rabbana rabbas samawati wal ard rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min duni ilahan laqad qulna idzan syatata gitu kan. Di sini kan ada sampai kemudian ayat wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa gitu kan. Itu kan ada diskusi di antara beberapa pemuda itu yang kemudian istilahnya ternyata kita sefrekuensi nih, kita sama-sama beriman gitu kan. Kalau begitu gimana cara kita menyelamatkan diri gitu kan. Kalau kita menyelamatkan diri kayaknya kita lebih baik ke gua saja gitu kan. Untuk itu salah satu di antara mereka berpendapat seperti itu. Nah, dialog ini yang kemudian sebenarnya kalau kita cermati itu kemudian memberikan kehidupan. Ini sisi seninya Al-Qur'an gitu. Bukan hanya sekedar menceritakan ini ada anak muda dengan gamblang gitu kan, dia sedang kabur melarikan diri, kemudian mereka ke gua. Tidak, ini ada dialog sehingga kita yang membaca merasakan hidup nih gitu kan, seakan-akan di depan mata kita gitu kan. Nah, ini setelah sampai setelah cerita atau kisah dialog ini kan seakan-akan kemudian ini ganti scene gitu ya, ganti bahasanya ya, ganti topik gitu ya, menuju ke scene berikutnya gitu kan. Baru di scene berikutnya itu kemudian pemuda ini sudah sampai di gua. Tiba-tiba gitu kan. Ibarat kata kalau kita ibaratkan kita lagi nonton pertunjukan drama gitu kan biasanya ini satu scene. Satu scene pertama selesai kan ada tirai itu. Langsung ganti. Udah menuju scene kedua kan. Di scene kedua Allah sudah memperlihatkan bahwa para pemuda ini sudah sampai gua dan kemudian mereka ditidurkan. Kan gitu kan, langsung kayak gitu saja, nggak banyak yang lain-lain ya. Iya, nah itulah yang antara satu scene dengan scene yang lainnya ini merupakan keajaiban juga dalam Al-Quran, penuturan Al-Quran dalam kisah-kisahnya, bahwa kita kemudian seakan-akan ya seperti kita nonton film, kita diberikan ruang untuk menghayal gitu kan, berimajinasi. Setelah mereka berdiskusi gini, yang terjadi berarti kan kemudian mereka berangkat ke gua, mencari gua gitu. Ternyata sudah sampai gua. Di gua Allah tidurkan mereka. Dan yang menarik adalah saat Al-Qur'an menuturkan bagaimana keadaan mereka di dalam gua. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim. Ini kan menceritakan bahwa ketika mereka di dalam gua, mereka ada di fajwah, ada di sebuah tempat yang memang ya cukup luas lah untuk mereka gitu kan. Kemudian bahwa gua itu posisinya
bahwa matahari itu idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Kalau gua itu posisinya Gini ya. Posisi gua dengan matahari adalah matahari kalau sedang terbit, dia berada di sebelah kanan gua. Kemudian kalau dia mau terbenam, maka mataharinya ada di sebelah kiri. Ini yang menurut Sayyid Qutb, kalau mungkin Sayyid Qutb di sini berbicara tentang pertunjukan drama ya. Di pertunjukan drama yang mungkin tradisional atau kuno gitu ya, artinya yang klasik lah gitu. Klasik. Itu kan pencahayaan itu tidak benar-benar bisa menggambarkan siang kemudian menjadi malam kan gitu kan. Berbeda kemudian kalau ya mungkin hari ini kita nonton film gitu kan, terkadang ada scene yang malam kemudian tiba-tiba terang jadi pagi gitu kan. Itu kan hari ini kan film baru bisa melakukan itu, teknologi kita baru bisa melakukan itu, teknologi lightingnya itu kan. Lighting. Al-Quran sudah bisa dari kapan tahu? Dari kapan tahu, dan dengan huruf-huruf yang ada tadi itu kan sudah bisa mengilustrasikan itu. Sedikit itu fungsinya emang buat lighting ya. Untuk lighting. Yang di gua itu emang. Iya, artinya memang di situ kan tubuh mereka itu terkena cahaya dan sinar matahari gitu kan. Wa nuqallibuhum dzatas shimali wa dzatal yamin. Itu kan juga termasuk darah biar ini agar gitu mereka ya. Kalau dalam dalam ilmu biologi atau fisika gitu kan, bahwa mereka memang sengaja di bolak-balikan oleh Allah gitu kan, agar kalau diem saja maka mereka akan habis gitu tubuhnya oleh tanah gitu kan. Terus hikmahnya banyak lah. Hikmahnya banyak lah. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum rukud gitu kan. Sebenarnya mereka itu dalam keadaan ditidurkan, bukan dalam keadaan melek gitu kan, terjaga gitu kan. Terus wa qalbuhum basitun dzira'ihi bil wasit. Kemudian anjingnya ada di pintu dalam keadaan menjulurkan kakinya gitu kan. Lawit tala'ata alaihim lawalaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Kalau kemudian kita melihat mereka itu, kita akan terbelalak takut gitu kan, kaget gitu. Dan kemudian di scene berikutnya Allah menceritakan ketika mereka dibangkitkan kembali, artinya dibangunkan kembali setelah bertahun-tahun gitu kan. Tsumma ba'atsnahum liya'lamu liyatasaalu bainahum qala qailum minhum. Ini juga terjadi lagi dialog. Setelah mereka dibangunkan kan terjadi dialog di antara mereka. Mereka bertanya-tanya satu dengan mereka yang lain. Berapa lama nih kita tidur gitu ya? Tidur berapa lama ya gitu. Mungkin sehari 2 hari gitu kan. Kita sebagai penonton atau kita yang membaca Al-Qur'an kan kita tahu kan di ayat yang pertama kan sinina adada gitu kan, bertahun-tahun mereka gitu kan. Tapi kan mereka sebagai tokoh kan nggak tahu dia bahwa mereka ditidurkan bertahun-tahun gitu kan. Kemudian di scene berikutnya lagi terjadi dialog bahwa karena mereka bangun dalam keadaan lapar gitu kan. Coba deh satu orang beli makanan ke pasar gitu. Tapi hati-hati waliyatalattaf gitu kan. Harus berhati-hati loh. Karena mereka pikir mereka masih di zaman yang sama. Yang mana masyarakatnya masih musyrik gitu kan, memusuhi orang-orang ini gitu kan. Kaget mereka kan gitu. Mata uangnya nggak laku gitu ya. Gitu kan. Nah, ini sampai akhir kisah kisah Ashabul Kahfi ini, yang kemudian di akhir ada pesan-pesan akidah, pesan-pesan tauhid, pesan-pesan tentang hari kiamat gitu ya. Ketika Allah mengatakan wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha gitu kan. Ini kan Allah, dan disinilah Allah atau kami, Allah gitu maksudnya, memperlihatkan kepada mereka apa yang telah Allah janjikan itu pasti akan terjadi gitu. Artinya kan mereka kan dijanjikan oleh Allah bahwa yang namanya keimanan pasti akan dimenangkan. Iya, betul. Ternyata benar. Mereka keluar, udah baju mereka sudah beda zamannya dan lain-lain. Berapa ya? 309 tahun. 309 tahun. Ya Allah. Nggak kebayang kan orang kita tidur seharian aja
Kita udah bingung kan, pagi apa malam gitu kan. Bingung ya. Nah. Apalagi 309 tahun. Nah itu dia kan. Masya Allah. Dan ternyata mereka mendapati masyarakatnya semuanya sudah beriman kan gitu kan. Beda dengan awal yang waktu itu pertama dia tidur. Nah gitu kan. Dan sebenarnya masyarakat beriman ini kan salah satu hasil dari mereka gitu kan. Artinya orang-orang tuh terinspirasi keimanannya dari Ashabul Kahfi ini gitu kan. Wa anna sa'ata la raiba fiha lah. Dimasukkan di situ pesan-pesan agama, pesan-pesan hari kiamat gitu kan. Bahwa ini bukti bahwa nanti hari kiamat juga yang dikabarkan Allah pasti akan terjadi. Sebagaimana kenyataan berita Allah itu terjadi dalam kisah Ashabul Kahfi, begitu juga pesan-pesan atau janji Allah tentang hari kiamat juga akan terjadi. Iya. Kan begitu. Ini unsur yang pertama atau apa namanya? Apa tadi yang menurut saya? Kekuatan Al-Qur'an dalam memberi kehidupan dalam kisah-kisah yang dituturkan. Yang kedua, kekuatan Al-Qur'an untuk bisa memvisualisasikan emosi dan perasaan tokoh yang yang ada dalam kisah yang dituturkan. Ini dicontohkan oleh Sayyid Qutb kisahnya Ibunda Maryam. Ibunda Maryam dalam surat Maryam gitu. Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Di sini diceritakan kan bahwa ya Maryam ini kan memang terdidik, berkembang besar dalam keluarga yang ya soleha, menjaga diri, menjaga kehormatan diri, terpandang juga gitu kan. Tidak pernah neko-neko lah bahasanya gitu. Neko-neko. Suatu hari dia mengasingkan diri dari keluarganya, kemudian tiba-tiba ada datang seorang laki-laki yang sebenarnya ya kita tahu bahwasanya itu adalah malaikat Jibril gitu kan. Iya. Tapi kan Maryam tidak tahu. Betul. Bahwa itu adalah malaikat Jibril. Dia taunya ini ada seorang laki-laki yang tiba-tiba datang, kemudian ngomong, li ahabalaki inama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Kan kaget. Siapa ini gitu Nah kan? itu gitu kan. Orang asing lagi. Dan kemudian Al-Qur'an bisa memvisualisasikan bagaimana kagetnya seorang wanita yang suci yang menjaga kehormatannya ketika Ibunda Maryam mengatakan inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya gitu kan. Lafaz-lafaz yang digunakan oleh yang dipilih oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan kekhawatiran, ketakutan seorang wanita yang sangat menjaga kesucian diri gitu kan. Dan begitu lembutnya Ibunda Maryam, inni a'udzubika min inni a'udzu birrahmani minka. Birrahman yang dipilih itu Ar-Rahman gitu kan. Artinya Allah tuh tentu berkasih sayang denganku gitu. Insyaallah. Bukan dipilih kan banyak nih Asmaul Husna gitu kan. Betul banyak. Kenapa Ar-Rahman? Ar-Rahman gitu kan. In kunta taqiyya gitu. Manusia itu kan memang mestinya bertakwa gitu kan, menjaga diri gitu kan. Terus apalagi kemudian bisa jadi Ibunda Maryam berpikir bahwa dia ngomong nama ana rasulur rabbiki jangan-jangan hanya sekedar ya katakanlah manipulatif lah gitu kan, kedok gitu kan. Iya. Kan nggak tahu kan. Betul. Belum ada bukti juga kalau kemudian dia ini mengaku sebagai seorang utusan gitu kan, seorang malaikat gitu kan. Apalagi dia orang asing. Siapa ini ujuk-ujuk gitu ya. Gitu kan, sampai kemudian Ibunda Maryam mengatakan gulamun qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku bahagia dengan kalimat-kalimat yang bahasanya bisa jadi kita katakan cukup vulgar ya, dalam arti bukan vulgar sih, tegas gitu loh. Gimana ente bilang aneh bisa punya anak, orang aneh aja belum pernah nikah gitu kan, disentuh, bahasanya itu disentuh gitu loh. Iya. Disentuh aja belum pernah sama laki-laki, seorang manusia gitu kan, laki-laki. Walam aku bahagia loh. Aku juga bukan wanita-wanita aneh gitu kan. Maksudnya bahagia itu yang paling cocok diterjemahin apa ya? Apa ya? Agak susah juga ya. Al-pelacur kayak terlalu ini. Ya mungkin ya kalau kasarnya sih seperti itu ya. Kasarnya. Artinya
Saya juga bukan orang yang menjajakan, ibaratnya Maryam misalkan bilang, saya bukan orang yang gampang orang bisa mengakses saya gitu ya. Gitu kan. Yang enggak apa namanya suka menggoda lah, tampilannya tidak menggoda juga kan begitu kan. Kemudian disitulah kemudian malaikat Jibril mengatakan apa namanya qala rabbiki huwa alayya hayyin gitu kan. Untuk memberikanmu anak itu bagi Allah kan, mudah gitu ya. Mudah gitu. Walinaja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya gitu kan. Nah, ini dialog antara Ibunda Maryam dengan malaikat Jibril selesai nih scene-nya nih. Gitu kan. Scene berikutnya tentang sudah hamil. Udah hamil ya. Sudah hamil gitu kan. Surat Maryam berarti kan ini? Surat Maryam. Iya. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Kemudian apa namanya hamil ya wallahu alam ya apa namanya proses kemudian ya hamil namanya hamil kan tanpa ada persentuhan ya. Kalau istri kita atau wanita normal itu kan hamil ya tiba-tiba mungkin dia merasakan mules atau apa gitu kan, tidak capek lah, lebih inilah badan ringkih gitu lebih kan. Ringkih ya. Nah di sini diceritakan di scene berikutnya fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya, maka kemudian Ibunda Maryam hamil, kemudian dia menjauh lagi, artinya menyendiri gitu kan ke tempat yang jauh. Fa'aja'ahal makhadhu ila jid'in nakhlat gitu kan. Maka kemudian, nah ini menariknya Ustaz. Bahwa mungkin ya kalau ada orang-orang iseng lah bertanya gitu kan, atau apa tuh bertanya-tanya, Ibunda Maryam ini kan hamilnya gitu ya luar biasa, artinya tidak normal lah gitu kan, di luar kebiasaan manusia biasa gitu. Berarti kira-kira masa kehamilannya itu berapa bulan gitu? Iseng-iseng nanya gitu kan. Kalau kita kan sekarang 9 bulan. Nah gitu kan. Kalau normalnya kan 9 bulan. Nah, kalau Ibunda Maryam berapa bulan gitu kan. Karena diceritainnya kan ya nggak mungkin juga Al-Quran nyeritain. Detail, ya. Oh nanti begini. Apalagi di bidan mana kan. Nah gitu kan. Kan nggak mungkin kan. Di bidan mana nggak ada. Tapi kemudian uniknya Ustaz, ada beberapa ulama yang kemudian memberikan jawaban. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari kata per kata atau huruf per huruf yang dipilih oleh Al-Quran ketika menceritakan kisah kehamilan Bunda Maryam, ada kita menemukan. Apa tuh yang mana? Dan bahwa masa kehamilan Ibunda Maryam itu sebenarnya dijelaskan oleh Al-Quran dengan satu huruf. Apa tuh? Huruf fa. Fahamalathu fantabadat bihi fa'aja'ahal makhad. Oh ya. Jadi dalam apa makna huruf fa itu? Nah, ini menariknya Ustaz, bahwa dalam bahasa Arab kata penghubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu kan bisa ada beberapa ya. Contohnya fa dan thumma gitu kan. Ada fa, ada thumma yang menunjukkan ya kalau kita bahasakan kemudian lah. Bedanya apa fa dan thumma? Fa itu digunakan untuk masa antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain dalam masa kadar yang normal. Kalau thumma itu masa yang lebih lama atau mungkin lebih cepat, artinya tidak normal. Atau mungkin lebih lama lah, lebih cocoknya gitu. Kalau yang normal fa. Artinya begini kan. Kalau misalnya aneh ngomong gitu kan, saya pergi dari Jakarta mau ke Bandung jam 7 pagi. Nyampe Bandung jam 10. Maka nanti aneh pakai itu kan normal nih 3 jam. Normal. Aneh pakainya fa. Oh, artinya emang normalnya segitu. Normalnya segitu. Ya, standarnya begitu. Tapi kalau aneh bilang, saya pergi dari Jakarta ke Bandung berangkat jam 7 pagi. Nyampe Bandung karena macet jam 12 siang. 5 jam, kagak normal. Kagak normal. Pakainya thumma. Oh, gitu. Nah, berarti atas dasar kaidah itu bisa kita katakan bahwa masa kehamilan Ibunda Maryam itu sama kayak wanita lain normal. 9 bulan. 9 bulan nih Ibunda Maryam. Dan di sini kemudian terlihat Ustaz, bagaimana Al-Quran menuturkan memvisualisasikan keadaan emosi perasaan Ibunda Maryam yang hamil 9 bulan. Tidak ada pendamping, dalam arti tidak ada
Ya suami lah. Tidak ada dukungan suami gitu ya. Kan beda. Kita namanya seorang istri kita tahu lah. Dia hamil itu Butuh support, butuh support. Terutama support secara apa? Kejiwaan, Mental, ya. kejiwaan gitu kan. Ini nggak ada loh. Dan dia kan baru pertama kali kan. Betul. Hamil pertama kali. Makanya kemudian di situ beliau mengatakan fa'aja'ahal makhadu ila jad'in nakhlah. Begitu sakitnya hamil itu, begitu sakit yang sudah mungkin apa namanya ya kalau mau brojol itu kan udah kontraksi gitu ya. Itu kan sakit banget sampai membuat beliau lemas dan bersender ke pohon kurma. Wa qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Sampai kemudian beliau mengatakan Saking nggak kuat ya. saking nggak kuatnya. Mungkin nggak kuat itu kalau ada yang support masih Oke lah ya, tertolong, masih tertolong gitu kan. Ini sampai beliau mengatakan seandainya aku mati saja dan kemudian apa namanya aku menjadi seorang yang tidak pernah diingat gitu kan, terlupakan gitu. Artinya di sini beliau merasakan bahwa selain sakit apa namanya yang beliau alami, sakit secara badan, beliau sudah menyadari bahwa oh nanti abis anakku lahir, ini orang-orang pasti akan ngomong aneh-aneh nih. Iya. Dan bener kan kejadian di berikutnya gitu kan. Tapi kan kemudian di sini Tuduh ya. Allah kan kemudian fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Di sini Allah kemudian melalui malaikat Jibril menenangkan gitu kan. Menenangkan dan terlihat ketenangan Ibunda Maryam kemudian terlihat ketika datang kepada masyarakatnya bawa anak. Orang-orang sampai mengatakan ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Ente ngelakuin apa begini-begini nih? Iya, nggak wajar. Nggak wajar. Karena Sampai belum nikah tapi punya anak. Nah, sampai diingatkan sama masyarakat kan, ya ukhta Haruna maka abuki imra'asau. Keturunannya Harun atau saudaranya Harun. Artinya kan itu Harun itu kan orang terpandang, orang hebat gitu kan, orang yang menjaga kehormatan diri, kesucian Ini diri. untuk menegaskan kayaknya ya. Untuk menegaskan. Makana abuki imra'asauin. Nah, wa makanat umuki bagia gitu kan. Iya. Tapi di situ digambarkan oleh Al-Qur'an bagaimana ketenangan Maryam. Ibunda Maryam yang sudah mendapatkan kebenaran bahwa oh laki-laki yang kemarin datang bener malaikat, bener orang diutus oleh Allah gitu. Jawabannya apa Ustaz? Fa'asyarat ilaihi. Kan dia udah bernazar nggak mau ngomong kan? Iya. Sama orang kan? Fa'asyarat ilaihi. Santai saja. Makanya orang-orang ngomong, "Kaifa nukalimu man kana fil mahdi sabiyya?" Enti gimana sih suruh kita ngomong sama bayi yang baru lahir gitu. Udah keanehan pertama lahir tanpa suami. Nah, udah gitu sekarang nyuruh ngomong sama bayi. Bayi gitu. Iya, kita kayak dibawa begitu saja dengan kisah itu ya. Dan kemudian ketenangan Ibunda Maryam bener-bener artinya bertambah levelnya ketika kemudian anaknya bener ngomong, "Qala inni Abdullahi atani viral deh, Nah, tes lah. Iya itu kalimat Isa alaihissalam. Iya kalimat Isa gitu. Qala inni Abdullah itu masya Allah. Nah ini kan Al-Quran memvisualisasikan emosi dan perasaan Ibunda Maryam ketika menghadapi tantangan demi tantangan yang beliau hadapi ketika mendapatkan amanah sebagai seorang ibunda yang anaknya nanti akan ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Wabarram biwalidati. Nah, itu lengkap berarti makin apa orang-orang yang waktu itu yang hadir di itu kayaknya tercengang kali. Sehingga kita berimajinasi gitu ya. Nah, gimana tuh ya bayi ngomong terus orang-orang kebingungan lagi gitu kayaknya. Itu dia. Ini menarik Al-Quran menuturkan visualisasi. Yang terakhir saat sebelum kita tutup. Itu tadi yang kedua yang Quran mencoba visualisasikan emosi dan perasaan tokoh yang terkait di peristiwa tersebut. Yang ketiga, bagaimana Al-Quran memiliki kekuatan untuk memvisualisasikan atau mengungkapkan kepribadian tokoh. Kepribadian tokoh. Artinya gini, kalau kita nonton film gitu kan, ada dari sekian tokoh kan pasti ada tokoh yang antagonis. Tokoh yang kocak gitu kan atau apa, itu kan terlihat ya kalau kita melihat gitu kan terlihat mimiknya bagaimana kan. Raut wajahnya seperti apa. Nah ini begitu juga Al-Quran contohnya ya, ada beberapa contoh tapi kita coba ambil contoh bagaimana Nabi Ibrahim itu dituturkan dalam Al-Quran sebagai sosok pribadi yang tenang, kalem
Ketika dia menghadapi berbagai macam masalah, beliau itu tenang, orangnya tenang gitu kan. Al-Quran mengatakan Inna Ibrahim ala halimun awwahun munib. Ibrahim itu orangnya lembut gitu kan, kalem gitu. Dan ini terlihat ketika Nabi Ibrahim mencoba untuk menasehati ayahnya. Artinya Allah nggak cuma Artinya Allah nggak cuma bilang Ibrahim tuh gini. Enggak. Tapi Allah kasih cerita dan kemudian membuktikan kelembutan itu. Cerita itu bisa memvisualisasikan ketenangan dan kelemah lembutan Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika Surat Maryam juga benar. Ketika menghadapi ayahnya, ya Allah, ayahnya kan produsen patung. Nah, produsen berhala. Artinya kalau kita nih berdakwah, kita dai, kita punya bapak yang tukang tukang syiriknya gitu. Nauzubillah nih maksudnya. Iya. Gitu. Contoh aja gitu kan. Lah gimana kita menghadapinya? Orang kan akan ngomong kan, ente ngapain mau dakwah ke kita? Ente dakwain bapak ente aja kagak bener gitu. Betul. Itu kan suatu cobaan gitu kan. Artinya bisa jadi kita yang kemudian kesel sama bapak kita kan. Pak ente gimana sih Pak? Malu nih aneh nih gitu kan. Tapi coba ketika Nabi Ibrahim mencoba membangun dialog dengan ayahnya gitu. Insyaallah. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, ya abati gitu. Kan itu kalau bahasa Al-Quran paling tinggi. Bahasa Arab ayah abati itu kan benar-benar menghormati, sopan banget. Paling sopan. Lima ta'budu, mengapa engkau menyembah ma la yasma'u, yang tidak bisa mendengar, wala yubsiru, bahkan tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, enggak bisa kasih kita apa-apa gitu. Ya Allah. Begitu lemah lembut, dan itu tidak sekali kan, dialog itu tidak diucapkan sekali. Ya abati. Bahkan ya abati saufa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya, ya Allah. Itu coba deh kalau kita baca surat Maryam itu. Aneh ini karena munasabah nih ya, surat Maryam. Aneh tuh tadabbur yang di kalimat ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman. Aneh tuh kayak memikir ini Ibrahim udah tahu, kata Ibrahim, wahai ayah, aku nih khawatir engkau mendapatkan azab dari yang Maha Rahman. Azab yang dari Maha Rahman, artinya kan kayak masa sih yang Maha Rahman mengazab gitu kan. Itu aja pilihan kata atau diksinya Ibrahim kepada ayahnya aja sebegitunya. Sebegitu lembutnya. Masya Allah. Itu tanda dari, atau bukan tanda, bukti dari Allah yang mengatakan bahwa Ibrahim tuh awwahun halimun awwahum munib. Tapi dibuktikan di kisah di surat Maryam ya. Masya Allah. Itu mungkin satu yang Masya Allah, menarik sekali itu. Jadi tapi yang lebih ajibnya lagi yang bisa mensarikan itu buat kita. Nah, ya Allah. Itu emang Masya Allah ya. Artinya Al-Quran itu memang lagi-lagi ini menariknya ya. Al-Quran itu kan sering mengulang-ulang kalimat tentang afala ta'qilun, afala tubsirun. Pokoknya gimana kita bisa Al-Quran mengajak manusia untuk bisa mengoptimalisasikan pikiran akal kita gitu kan. Karena ternyata ini pernah baca di sebuah riset gitu ya, ada sebuah riset dikatakan bahwa manusia itu hari inilah, terutama kan risetnya riset modern gitu kan, bahwa manusia hari ini hanya menggunakan kemampuan potensi akal pikirannya itu 5-10% saja. Waduh, masih banyak banget. Dari 100%. Masih banyak banget yang belum bisa di ini. Apalagi kita hari ini, Masya Allah, tontonan-tontonan kita gitu kan, remeh-remeh. Lebih merendahkan lagi gitu kan. Dan menariknya Anda sampai mikir-mikir gini, ya Allah, kalau kita cuma pakai 5-10% doang, 90% kemana? Terus Anda berpikir, kira-kira siapa sih tokoh yang benar-benar bisa menunjukkan kepada kita, manusia siapa yang bisa menunjukkan kepada kita yang benar-benar menggunakan 100%? Kayaknya sih Rasulullah. Kalau kita baca sirah nabawiyah gitu kan, strategi yang beliau lakukan maupun dalam militer, dakwah, sosial, itu kayak bener-bener meres otak gitu Ustaz. Dan itu kayaknya benar-benar beliau 100% menggunakan potensi akal dan pikirannya. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Bambang sudah membuat kita mengajak. Jadi
Anda teringat perkataan seorang guru. Jadi Quran itu teman-teman itu kayak teman dekat, Ustaz. Masya Allah. Semakin kita kan kita nggak mungkin kenal sama orang yang baru kita kenal terus kita cerita semua tentang kita kan nggak mungkin kan. Sama kayak Quran. Quran itu semakin kita dekat sama Quran, dia akan menceritakan ke kita rahasia-rahasia. Apa yang dia punya. Iya, rahasia-rahasia. Contoh nih, Ustaz Ridho sama Ana berteman sejak lama. Nggak mungkin tuh. Kita udah saling tahu gitu kan. Nggak mungkin Ana baru kenal atau Ustaz Ridho baru kenal orang, oh itu gini-gini. Kan kayak apa ya bahasanya? Sungkan lah gitu. Nggak mungkin juga kayak gitu. Makanya teman-teman Quran tuh kayak teman dekat. Dia akan memberikan rahasia-rahasianya saat kita sering membersamai. Dan bukan hanya kalau mungkin kita ngasih tahu rahasia, curhat kesulitan hidup gitu kan. Tapi Al-Qur'an kan nasib lagi. Kalau Al-Qur'an kan ngasih rahasianya rahasia kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Nah itulah teman-teman. Jadi seindah itu Al-Qur'an tadi tentang ya kita sering baca surat Maryam tapi kalau dikaji dari perspektif yang Masya Allah gitu akan beda, nyampainya ke kita akan beda. Jazakallah khair Bambang sekali lagi. Dan teman-teman kita cukupkan untuk episode kali ini, Insya Allah akan ada tambahan faidah atau apa ya bahasanya, hikmah-hikmah yang baru yang Insya Allah di episode yang akan datang kita akan lanjutkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aneh sampai ngeliatin jam lu. Berapa ya? Udah berapa menit ini gitu. Nggak pakai jam. Pas 40. Alhamdulillah.